Kerugiannya kalau mereka mengatakan itu kerugiannya secara bentuk pengeluaran uang untuk berobat, untuk ke psikiater dan segala macam gitu Pak. Mungkin dari pihak Iki seperti apa sih menanggapi kerugian tersebut? Kerugian seperti apa, berobat apa, di mana dan kapan gitu kan? Yang nyatanya ada sekarang real kelihatan rugi itu siapa? Kami mau sepakat untuk berdamai jika ada selisih ini dikembalikan pada kami 304M. Reza Gladys kembali menampilkan pola yang sama. Mengaku sebagai korban pemerasan, di sisi lain ia terlihat nyaman melakukan tawar-menawar dengan pihak yang mereka sebut sebagai pelaku. Dulu disebut diminta 5 miliar rupiah, kemudian turun menjadi 4 miliar rupiah, dan kini muncul gagasan damai dengan angka ratusan miliar. Narasi korban terasa janggal ketika korban justru aktif menegosiasikan nilai damai dengan pihak yang ia sebut pelaku. Pernyataan kuasa hukumnya semakin memperjelas arah permainan. Mereka menyebut Nikita Mirzani menggugat 200 miliar rupiah dan Reza menggugat balik 504 miliar rupiah. Selisih 304 miliar itu menurut mereka harus dikembalikan dulu jika ingin ada perdamaian. Pihak penggugat mengajukan 200M minggu lalu, kami minggu ini 504M. Jadi selisihnya ada 304M. Kami mau sepakat untuk berdamai jika ada selisih ini dikembalikan pada kami 304M. Kalimat ini membuka hal yang selama ini berusaha mereka tutupi, pengakuan bahwa ada sengketa perdata yang sah antara kedua belah pihak. Saat mereka sendiri bersedia berdamai dengan menerima 304 miliar, itu berarti mereka mengakui keberadaan sengketa, mengakui posisi hukum Nikita dan asistennya. Seorang korban pemerasan tidak pernah menghitung tarif damai, tidak menyeleksi selisih nominal, dan tidak menawar pembagian angka. Korban pemerasan menuntut hukuman, bukan menegosiasikan harga penyelesaian. Mereka juga mengklaim kerugian imaterial hingga setengah triliun rupiah karena bisnis Reza Gladys terdampak kasus ini. Padahal, kasus ini bermula dari laporan Reza Gladys sendiri. Ini mirip seseorang yang menyalakan api, lalu menuntut orang lain karena rumahnya kebakaran. Kalau dirangkum, semua ini seperti dua pintu yang dipaksa dibuka bersamaan. Satu pintu ingin menutup sengketa perdata, satu pintu lain ingin tetap terlihat sebagai korban pemerasan. Dan pada akhirnya, mereka sendiri yang membuka fakta bahwa posisi korban yang mereka gembar-gemborkan tidak sejalan dengan sikap tawar-menawar yang mereka lakukan. Apakah publik masih akan percaya pada narasi yang tidak konsisten dengan fakta yang mereka ungkapkan sendiri? Bagaimana menurut Anda? Mekanismenya untuk menghadirkan Nikita Mirzani tentunya kita akan membuat surat permohonan yang ditujukan kepada PT dengan maksud dan tujuan agar supaya Nikita Mirzani selaku penggugat satu dan juga Ismail Marzuki selaku penggugat kedua untuk bisa dihadirkan di persidangan setelah mekanismenya kita tetap harus bersurat dulu kepada pengadilan tinggi seperti itu. Mungkin sudah dilakukan Pak bersuratnya ke PT? Lagi progres kita lakukan seperti itu. Mungkin selain ke pengadilan tinggi ada lagi kasih Pak surat Ya yang tentunya diajukan? kan tembusannya juga akan ditembuskan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, termasuk kepada rutan sendiri kan untuk melakukan pengawalan ya. Jadi hadirkannya Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki seperti itu. Untuk Mail juga sama Pak Sama mekanismenya? kan dia juga selaku penggugat dua, jadi otomatis kita akan bersurat juga kan, dua-duanya kita akan mengajukan surat permohonan untuk menghadirkan penggugat satu dan penggugat dua. Sejatinya Nikita Mirzani sendiri ingin hadir, Apa itu? sejatinya Niki sendiri ingin hadir atau bagaimana? Ya kan sesuai dengan Perma 1 2016 kan prinsipal kan bukan masalah Nikitanya mau hadir dan memang harus hadir kan itu prinsipal juga kan termasuk nanti Reza Gladys dan atau Mbak Mufid selaku tergugat satu dan tergugat dua ya wajib hadir di persidangan seperti itu. Kerugiannya kalau mereka mengatakan itu kerugiannya secara bentuk pengeluaran uang untuk berobat, untuk ke psikiater dan segala macam gitu Pak. Mungkin dari pihak Iki seperti apa sih menanggapi
kerugian tersebut? Kerugian seperti apa, berobat apa, di mana dan kapan gitu kan? Yang nyatanya sekarang real kelihatan rugi itu siapa? Itu aja. Yang sekarang kehilangan kebebasan untuk menghasilkan penghasilan siapa? Ya, jadi Nikita Mirzani sekarang kan kebebasannya kan tertahan. Dalam hal tidak bisa menghasilkan, tidak bisa produktif ya. Jadi selama terhitung dari Maret sampai dengan sekarang kan sudah berapa bulan kan berjalan, itu yang real. Ya kalau misalkan mereka mengajukan tentang gugatan ya, tapi gugatannya mana? Belum ada gugatan sama sekali ya. Jadi mereka itu kemarin itu baru mengajukan tanggapan atas proposal gitu kan. Tanggapannya itu sendiri kan irasional ya menurut saya, di luar daripada ekspektasi, tapi itu hak mereka lah untuk mengajukan Mr. DJ Sang Loyals mau menjawab beberapa notis ya dari fans-fansnya Nikita Mirzani. Jadi tadi malam tuh aku alhamdulillah bisa silaturahmi makan bareng bersama Bang Dr. Fahmi. Alhamdulillah beliau sudah membaik, sudah sehat. Tinggal mungkin nanti dijaga jangan terlalu kecapean dan jangan terlalu stres. Bang Fahmi bersama timnya banyak, jadi tinggal berbagi tugas saja. Pokoknya sehat terus buat Bang Dr. Fahmi, sukses selalu dan tetap bisa mengawal Aminiki yang sekarang posisinya lagi banding. Semoga putusan banding nanti bisa membebaskan Aminiki dari jeratan kurungan pidana penjara. Amin. Salam sukses, salam sehat. Terus kita berkontribusi buat proses penegakan hukum di negara kita. Mudah-mudahan dengan disahkannya KUHP yang baru ya nanti akan berlaku tanggal 2 Januari kalau nggak salah 2026. Insya Allah proses penegakan hukum akan jauh ke depannya lebih baik, terutama dengan adanya tim reformasi Polri. Mudah-mudahan Polri akan jauh lebih punya integritas lagi, sehingga proses penegakan hukum akan berjalan dengan baik, lancar, dan aman. Kepastian hukum bisa terrealisasi, keadilan bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia, terutama saat ini adalah Aminiki yang sedang berjuang. Oke, thank you so much. Keep calm and call your lawyer. Salam dari DJ Sang Lawyers. Thank you. Kalau ditanya aku suka apa enggak sama si FS ini ya, aku sebenarnya nggak suka sih. Sebenarnya juga aku nggak tahu awalnya itu dia siapa ya kan. Aku taunya Nikita Mirzani aja. Aku tahu dia itu karena dia itu sering mengomentari, ikut campur dalam urusan kasusnya Nikita Mirzani ini sama Dr. Reza Gladys. Awalnya aku nggak tahu siapa dia, karena dia sering masuk ikut campur dalam urusan Nikita Mirzani ini ya kan. Situlah aku tahu dia siapa. Jadi aku cari tahulah dia siapa ya kan. Ternyata dia itu pernah berteman dekat sama Nikita Mirzani. Mungkin ada masalah di masa lalunya, jadi mungkin ada rasa sakit hati sama Nikita Mirzani. Di saat kasus Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gladys, disitulah dia masuk untuk mengompori semua itu, memanas-manasi, makin memanas-manasi pokoknya. Disitulah mungkin, ya kan?